Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wan Ahmad Triadijaya. Dari kelompok 3, kami akan memaparkan hasil analisis terkait dengan isu global dan tema proxy war. Saya akan melakukan share screen. Oke. Kelompok 3 terdiri dari Oktaria Kusuma Wardani, Wan Ahmad Triadijaya, dan Filipus Jan Smartua. Paparan pertama akan dibawakan oleh saya sendiri terkait dengan latar belakang dari permasalahan proxy war. Seiring dengan perkembangan teknologi, sifat dan karakteristik perang telah bergeser. Perang masa kini yang terjadi dan perlu diwaspadai oleh Indonesia, salah satunya adalah proxy war. Proxy war tidak melalui kekuatan militer, tetapi perang melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui politik, melalui ekonomi, sosial budaya, termasuk hukum. Dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri tentang waspada perang proksi yang mengintai Indonesia. Di sini kita dapat kenali bentuk-bentuk perang proksi di Indonesia. Pertama, kerusuhan akibat tersurutnya konflik horizontal di daerah. Kemudian penanaman bibit paham radikalisme dan anti-Pancasila, lalu penyebaran hoax di media maya agar terjadi distorsi informasi. Lalu ada menghembuskan isu SARA agar terjadi instabilitas keamanan, kemudian ragam demonstrasi massa dengan tuntutan yang tidak relevan, pemaksaan menggantikan dasar negara dengan sistem ideologi lain, dan memicu sentimen agama melalui teror bom di tempat ibadah. Selanjutnya, kita harus mengerti tentang apa sebenarnya maksud dengan proxy war. Proxy war merupakan sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung, dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko kehancuran fatal. Selanjutnya, di sini kami melakukan praanalisis identifikasi menggunakan metode pentahelix, di mana di sini terdapat 5 unsur pihak yang tentu saja dapat menyebabkan terjadinya proxy war di Indonesia. Yang pertama, di sini ada unsur pemerintah. Menurut kelompok kami, pemerintah belum maksimalnya peran pemerintah dalam membuat kebijakan strategis yang sesuai untuk mengatasi proxy war. Masih ada regulasi yang bertentangan satu dengan lainnya, belum berjalan program untuk menangkal pemahaman ideologi dari luar yang menyebabkan disintegrasi masyarakat. Dari segi bisnis, pertumbuhan pesat bisnis dalam negeri yang didukung oleh investor asing belum dapat difilter oleh ideologi negara, dan tidak sedikit pula pengusaha negara kita mementingkan keuntungan pribadi dengan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia. Dari sisi akademisi, kita melihat kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat oleh para ahli terkait proxy war dan bahayanya. Dari segi masyarakat atau komunitas, kesadaran akan bernegara sesuai Pancasila dan kepedulian terhadap pendidikan dapat mempengaruhi disintegrasi oleh masyarakat. Dari segi media, belum banyaknya informasi yang diberitakan oleh media tentang proxy war dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Selanjutnya ada metode USG, atau Urgency, Seriousness, and Growth. Ini akan disampaikan oleh Saudari Oktaria. Pada Oktaria, dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan metode USG, Urgency, Seriousness, and Growth. Dalam hal ini kita lihat dari segi urgensi masalah-masalah yang telah dipetakan tadi, kita lihat seberapa mendesak isu tersebut untuk terus dibahas dan dikaitkan dengan waktu yang tersedia, serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Kemudian dari tingkat seriousness, seberapa serius isu tersebut perlu dibahas, dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Lalu bagaimana dengan growth? Nah, dari segi growth,
Seberapa kemungkinan-kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan dengan kemungkinan masalah penyebab isu yang akan makin memburuk kalau dibiarkan. Nah, dari 3 hal USG ini, kita bisa melakukan skala prioritas terhadap isu-isu yang ada di slide sebelumnya. Selanjutnya, kita akan melakukan skala prioritas dari metode USG tadi. Kita akan paparkan masalah di sini. Masalah-masalah yang ada, kita mempunyai 5 masalah ataupun 5 isu terkait proxy war. Kemudian di sini ada tingkat urgency, seriousness, dan juga growth. Lalu total skor atau skala di sini ada berapa? Nah, skalanya sendiri kita bagi menjadi 5 skala, yaitu dari skala 1 hingga skala 5. Dimulai dari skala 1, sangat tidak mendesak atau tidak gawat. Kemudian skala 2, tidak mendesak. Skala 3, cukup mendesak. Skala 4, mendesak. Dan skala 5 sangat mendesak. Kemudian kita lihat satu persatu permasalahannya. Yang pertama adalah belum maksimalnya peran pemerintah dalam membuat kebijakan strategis yang sesuai untuk mengatasi proxy war. Dengan tingkat urgensi di skala 4, tingkat seriousness di skala 4, dan tingkat growth di skala 3. Dan total dari skalanya adalah 11. Permasalahan yang kedua adalah pertumbuhan pesat bisnis dalam negeri yang didukung oleh investor asing. Belum dapat difilter oleh ideologi negara. Skala dari urgensi adalah 5, kemudian skala seriousness adalah 4, dan skala growth-nya adalah 3. Dengan total skala 12. Isu dengan yang nomor 3, kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat oleh para ahli terkait proxy war dan bahayanya. Dengan tingkat skala 5, 4, 4, dan totalnya adalah 13. Masalah yang nomor 4 adalah kesadaran akan bernegara sesuai Pancasila dan kepedulian terhadap pendidikan dapat mempengaruhi disintegrasi oleh masyarakat. Dengan skala 4, 4, 4, dan total skalanya adalah 12. Dan masalah yang terakhir adalah belum banyaknya informasi yang diberitakan oleh media tentang proxy war dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dengan skala USG-nya adalah 5, 5, dan 14. Kemudian dari total skala yang ada, kita memperoleh skalanya adalah 11, 12, 13, 12, dan 14. Kita bisa ambil skala total tertinggi dan ini akan menjadi isu ataupun masalah yang akan kita dalami dan nantinya akan kita analisis menggunakan diagram Fishbone. Diagram Fishbone akan saya lanjutkan di materi berikutnya. Pengertian diagram Fishbone. Diagram Fishbone adalah sebuah diagram yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai penyebab dari sebuah kejadian atau proses. Disebut sebagai fishbone atau tulang ikan karena diagram ini berbentuk seperti susunan tulang ikan. Dari isu-isu proxy war yang telah dianalisa menggunakan metode USG, maka terlihat bahwa belum banyaknya informasi yang diberitakan oleh media tentang proxy war dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dan masalah atau isu ini menjadi yang paling urgensi yang harus dibahas terlebih dahulu. Selanjutnya akan kita lihat bagaimana penggunaan diagram Fishbone untuk melakukan analisa masalah lebih dalam. Diagram Fishbone untuk menganalisa masalah atau isu proxy war terkait belum banyaknya informasi yang diberitakan oleh media tentang proxy war dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Diagram Fishbone memiliki 6 aspek, yaitu ada man, method, material, money, machine, dan juga measurement. Dari masing-masing aspek ini, kita akan analisa lebih dalam menggunakan tulang-tulang ikan seperti di gambar ini. Dari segi man, kurangnya pengetahuan terkait proxy war, rendahnya minat membaca masyarakat, kurangnya training terkait penggunaan teknologi. Lalu dari segi metode penyampaian informasi yang kurang dapat dimengerti oleh masyarakat. Kurangnya sosialisasi penyampaian informasi. Dari segi material, belum maksimalnya penggunaan media penyimpanan informasi. Kemudian dari segi money,
tidak maksimalnya pengelolaan dana yang telah dialokasikan untuk media informasi. Dari segi mesin, belum meratanya penggunaan teknologi terbaru untuk memaksimalkan penyampaian informasi. Dan belum maksimalnya distribusi jaringan internet pada setiap daerah di Indonesia. Lalu yang terakhir, dari diagram fishbone ini adalah measurement. Belum efektifnya instrumen evaluasi. Dari masalah-masalah yang telah kita analisa lebih dalam ini, nantinya kita bisa melakukan solusi-solusi ya yang ada untuk memperbaiki masalah-masalah ataupun isu-isu yang sedang berkembang saat ini terkait dengan proxy war. Untuk analisa lebih lanjut akan digunakan metode SWOT, strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Untuk materi SWOT akan dijelaskan oleh rekan saya, Philippus Jens. Kepada Philippus dipersilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan SWOT. Strength. Pertama adalah pemaksimalan undang-undang ITE dalam berbagai aspek. Saat ini kita hidup dalam dunia digital, di mana kita dapat mengakses apapun, segala apapun dapat kita akses di dunia digital. Hal tersebut akan dapat berpengaruh terhadap proxy war. Jadi, undang-undang ITE ini dapat kita maksimalkan untuk mencegah hal tersebut. Karena undang-undang ITE ini dapat, jika kita lihat, dapat merangkum dalam berbagai aspek. Lalu yang kedua adalah penindakan tegas terhadap pelanggaran yang mengganggu keutuhan NKRI. Di sini sudah jelas bahwa pelanggaran yang mengganggu keutuhan NKRI harus mendapatkan penindakan yang tegas dari pemerintah atau aparat penegak hukum. Selanjutnya adalah weakness. Ketidakefektifan pemerintah dalam menjalankan kebijakannya, terutama saat dihadapkan pada pilihan politik. Saat pemerintah dalam menjalankan kebijakannya di masa-masa pemilu, di situ pemerintah akan dihadapkan dalam pilihan politik. Pilihan politik, situasi pilihan politik ini dapat menimbulkan isu-isu atau bahkan bisa mencapai hoax gitu. Jadi ini akan menjadi kelemahan bagi kita untuk memerangi proxy war. Selanjutnya adalah opportunities. Memberikan keterbukaan informasi dan penyuluhan agar tidak ada pandangan buruk terhadap pemerintah. Keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat itu sangat penting agar pandangan buruk masyarakat terhadap kinerja pemerintah itu dapat segera hilang. Dan pandangan buruk tersebut bisa menjadi pandangan baik karena adanya keterbukaan informasi serta keterbukaan kinerja pemerintah. Lalu selanjutnya adalah threats, membuka opini masyarakat agar berpandangan positif terhadap pemerintah. Komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat itu sangat penting. Namun, hal tersebut bisa menjadi bumerang apabila opini-opini itu menjadi liar dan tidak terkendali. Sehingga itu akan menjadi ancaman bagi kita sendiri untuk memerangi proxy war. Oke. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Sekian dan terima kasih.